Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir yassir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asirin bijahil basirin nazir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yaitu tokoh masyarakat kita, Angku Datuk Indo Marajo. Alhamdulillah beliau hadir di musola yang sama-sama kita muliakan ini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Penyuluh KUA Kecamatan Sangir, Bapak Buya Saprizal STHI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Musola Ahlu Zikri, Bapak Indra Joni. Yang sama-sama kita hormati juga telah hadir Buya kita, Buya Heri, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa kami haturkan, yang tidak bisa kami ucapkan salam penghormatan kami satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, buya-buya semuanya. Hadirin hadirat jamaah wirid bulanan Musola Ahlu Zikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri acara wirid bulanan pada malam hari ini. Tak lupa pula kita aturkan sholawat beserta salam atas junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sabda beliau di dalam hadis disebutkan, inna awwalan nasibi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang atau manusia yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, yang paling berhak aku tolong, yang paling berhak aku kasih syafaat nanti di hari kiamat, yaitu adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak solawat kepada beliau. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami sangat bersyukur ya, karena alhamdulillah ada beberapa santri kita yang ikut program tahfiz ini sudah tuntas 1 juz ya. Sudah tuntas juz 30. Beri tepuk tangan dulu. Nah, beko yang sudah tuntas juz 30 kita kasih reward ya. Kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah nanti ya.
sebagai apresiasi, sebagai penghargaan kita kepada anak-anak yang berprestasi. Nah, semua ini, semua anak-anak kami, anak-anak ustaz dan ustazah, semuanya bisa mendapat hadiah ya. Semuanya bisa mendapat hadiah dengan syarat harus hafal juz 30. Siapa di sini yang mau mendapat hadiah? Angkat tangan. Oh yes, hebat ya. Tapi masih ada yang nggak angkat tangan, kayaknya nggak mau hadiah ya. Sekali lagi, siapa yang mau hadiah di sini angkat tangan? Oh ya, dah. Nanti kalau dapat juz 30, nanti kita kasih hadiah juga. Dan kita kasih hadiah juga, penghargaan juga kepada santri atau santri kita yang paling banyak dapat hafalan atau paling banyak menstor hafalan selama 30 hari terakhir ya. Selama 30 hari terakhir ya. Bukan selama mengikuti program tahfiz ini ya. Bukan selama mengikuti program tahfiz ini. Kan programnya sudah berjalan 3 bulan ini kan. Selama 3 bulan ini ada anak kita yang paling tinggi hafalannya itu sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 26. Tepuk tangan dulu. Itu yang paling tinggi selama mengikuti tahfiz 3 bulan ini ya. Tapi yang kita kasih apresiasi pada malam hari ini yaitu adalah yang paling banyak mensetor hafalan, yang paling banyak mendapatkan hafalan selama 30 hari terakhir ya. Boleh jadi anak yang paling banyak hafalannya selama 3 bulan ini atau mengikuti program tahfiz ini, atau boleh jadi anak-anak yang lain ya. Itu kita kasih apresiasi nanti terakhir ya. Siapa kira-kira yang merasa mendapat paling banyak hafalannya? Kira-kira siapa? Oh, Dea ya. Siapa juga? Oh, Kanza ya. Siapa Kanza? Oh ya, boleh jadi itu nanti kita lihat ya. Entah Kanza atau siapapun itu ya. Atau entah laki-laki atau padusi, nanti kita lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sumber dananya itu yaitu berasal dari infak sodakoh ibu-ibu, bapak-bapak bulan kemarin ya, pada bulan Maulid kemarin. Nah, untuk pada kesempatan malam ini kita bacakan ya, kita audit ya, transparansi gitu supaya kita bersemangat untuk bersedekah ya. Boleh atau tidak ini kita sampaikan? Boleh ini ya. Oh, boleh. Alhamdulillah. Oke. Pada bulan kemarin ya, alhamdulillah banyak jamaah kita yang datang pas acara Maulid kemarin. Kita mendapat total infak sodakoh itu sebanyak 167.000 ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Kita doakan ya, semoga yang berinfak, semoga yang bersedekah dilancarkan rezekinya, apapun hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Untuk apresiasinya ya, yang 1 juz yang sudah tuntas 1 juz atau juz 30, ada 2 orang ya, 2 orang anak-anak kita yang sudah tuntas juz 30. 3 bulan sudah tuntas juz 30. Besar harapan kami ya, semoga lulusnya di sini dapat lebih dari 5 juz nanti ya. Karena potensinya itu begitu besar ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Apresiasinya itu 2 orang kita kasih sama-sama 30.000 ya. Karena uang kita cuma 167 ya. Kita kasih 30.000 satu orang, berarti totalnya 60.000 ya. 30 kali 2 kan 60. Nah, berarti 167 dikurangi anggaran untuk apresiasi tahfiz itu sebanyak 60.000 sama dengan 107.000 kas kita ya.
Kemudian anggaran logistik, yaitu adalah berupa air, ya. Air kita kemarin yang sisa bulan kemarin itu sisa 1,5 kotak. Kemudian kita tambah lagi tadi 2 kotak. Kemudian ada juga untuk buya kita sediakan untuk yang buya yang ceramah nanti, ya. Itu totalnya itu 40.000, ya. Berarti 107.000 dikurangi 40.000 itu sama dengan 67.000, ya. Jadi total atau sisa kas kita yaitu adalah sebanyak 67.000. Itu untuk persiapan acara bulan depan, ya. Bulan apa? Setelah Oktober? November, ya. Untuk persiapan bulan November. Itu anggarannya cuma 67.000. Ya, semoga lah ada cukup nanti, ya. Dan itu besar harapan kami, ya. Itu dah. Jadi untuk malam hari ini itu anggarannya itu sebanyak 100.000, ya. Anggaran malam ini 100.000, kas kita itu sebanyak 167.000. Itu berarti sisanya itu sebanyak kas yang tersisa lah gitu, itu sebanyak 67.000. Mungkin hanya itu untuk audit atau penjabaran keuangan acara wirid bulanan di Musola Ahluz Zikri ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu. Kan anggarannya sebenarnya itu untuk malam ini 150.000, ya. 150.000. Kan untuk apresiasinya itu kan 60.000 untuk 2 orang. Dan yang apresiasi yang 60.000 itu untuk yang sudah tuntas hafalan juz 30-nya. Dan alhamdulillah ada orang yang sangat baik, ya. Bulan kemarin juga beliau menjadi sponsor kita, ya. Acara kita pada malam hari ini, ya. Untuk acara kita malam hari ini atau kita kasih apresiasi untuk santri atau santriwati kita yang paling banyak menstor hafalan selama 30 hari terakhir, itu kita kasih 50.000, ya. Kita kasih 50.000. Itu sumbernya dari yang sama-sama kita hormati Buya Saprizal STHI, ya. Semoga besar harapan kami, semoga apa yang beliau cita-citakan kita sama-sama doakan, ya. Semoga apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau hajatkan itu dikabulkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Dan seandainya misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menjadi sponsor untuk acara wirid bulan depan, untuk kita kasih apresiasi untuk anak-anak yang terbanyak hafalannya, itu boleh juga, ya. Bisa dikonfirmasi kepada kami, ya. Mungkin hanya itu, ya, untuk keuangan wirid bulanan Musola Ahluz Zikri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu, ya, untuk evaluasi tahfiznya juga pada bulan November ini. Untuk ceramah nanti kita serahkan kepada Buya Saprizal, dan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Buya Indrajoni masalah sarana dan prasarana atau fasilitas tadi, bahwa ibu-ibu kalau seandainya anak-anaknya ada jam tahfiznya pada hari itu, diusahakan untuk mengasih bekal yang lebih lah gitu, ya. Mengasih bekal yang lebih. Dan kalau bisa, itu keluhan kita juga, ya, masalah Al-Quran, ya. Masih ada juga ini anak-anak yang masih belum punya Al-Quran, ya. Al-Quran kita banyak sebenarnya di sini, ya. Tapi karena anak-anaknya lebih banyak, akhirnya rebutan mereka, ya. Kewalahan juga kita. Oleh sebab itu, seandainya kan harga juz amma itu paling, kalau nggak salah itu paling tinggi lah. Paling tinggi, yang paling besar itu 20.000 harganya, ya. Berapa harganya?
20.000 ya. Yang kecil itu harganya sekitar 11.000. Itu 11.000 itu untuk kesuksesan anak, ibu, bapak yang ikut program tahfiz di sini ya. Ya, terima kasih usulannya. Memang sangat bagus ya sekali usulannya. Ya, usulan itu sudah kita sampaikan juga kepada anak-anak kita di sini ya. Tapi takutnya kita di sini ya sebagai pihak guru ya, kalau kita suruh bawa Al-Qur'an, kan Al-Qur'an itu mahal. Harganya di atas 50 kalau nggak salah harganya ya. Yang Al-Qur'an Hafadzah itu harganya 85.000 harganya ya. Takutnya nanti kalau kita paksakan lagi tuh bawa Al-Qur'an, nanti takutnya nama sekolah yang tercoreng nanti ya. Ini Miss Tarjun aja ini suruh keluarkan Al-Qur'an, pungli ya, itu takutnya kita ya. Makanya kita tidak berani memaksa lah gitu ya. Tidak berani memaksa. Memang satu sisi bagus ya, kita paksakan bagus, tapi di sisi lain ada cacatnya nanti ya, ada potensi untuk sekolah kita tercoreng nanti ya. Atau mungkin nanti ya kalau boleh misalkan pimpinan kita atau siapa lah nanti kan bisa mengusulkan atau nanti kita rapat lah gitu. Kesepakatan lah nanti ya. Intinya nggak berani kita mewajibkan anak-anak harus punya Al-Quran atau harus beli Al-Quran lah gitu. Memang kita sudah anjurkan untuk yang pada jam tahfiz usahakan membawa Al-Quran dari rumah. Seandainya tidak ada, pakai juz amma lah gitu kan. Makanya kita sangat menganjurkan membeli juz amma ya. Kita tidak menganjurkan membeli Al-Quran karena Al-Quran itu mahal lah. Juz amma aja yang 20. Ini juz amma kan minggu kemarin kita suruh ini. Juz amma kepada segenap orang tuanya kan. Tapi pada faktanya, realitanya masih banyak anak-anak yang tidak punya lah gitu. Atau belum dibelikan oleh orang tuanya, itu takutnya. Apalagi kita menyuruh mereka untuk membeli Al-Quran yang harganya di atas harga juz amma itu ya, atau juz 30 itu. Dan perlu kita ketahui juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Quran saja ya, memang sesuatu itu butuh yang namanya pengorbanan ya. Kita menjadi orang sukses atau menjadi orang pintar harus kita korbankan waktu kita untuk belajar. Harus ada sesuatu yang kita relakan. Misalkan kita mau mendapat PT, kerja harian di sawah orang, ya, mau mendapat PT, berapa harga upah harian satu hari di sini, Bu? Berapa? 40-an. 70. Kalau kita ingin mendapat PT 70.000, maka ada sesuatu yang harus kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Yaitu adalah yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah tenaga, ya. Itu kita korbankan, baru kita mendapat PT, ya. Kita kerja di sawah orang dulu, kita capek-capek di sawah orang dulu, baru kita mendapat gaji lah gitu. Begitu juga dengan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita ini baru mereka mendapat hafalan yang bagus atau hafalannya itu meningkat kualitasnya, itu cepat dia hafal kalau dilengkapi dengan fasilitas. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Ali Imran, lan tanalul birro hatta tumpiku namimma tuhibbun. Lan tanalul birro. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan pernah memperoleh kebaikan, mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah mendapatkan anak-anak ibu itu maksimal hafalannya itu hatta tumpiku namimma tuhibbun. Sebelum ibu-ibu, bapak-bapak mau merelakan atau mengorbankan apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak cintai, ya. PT itu dicintai atau tidak? Dicintai, ya.
Anak-anak ibu baru hafalannya itu berkualitas, hafalannya itu cepat naik lagi itu kan kalau ada fasilitasnya. Fasilitasnya berupa juz amma atau juz 30 ya. Juz 30. Juz 30 itu kita beli dengan uang. Nah, uang itulah sebagai pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Lantana lul birro hatta tumpiku namimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu merelakan, mengorbankan sesuatu yang kamu cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu evaluasi tahfiz pada bulan Oktober malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan syair Tarjun Najah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan syair Tarjun Najah. Silakan bagi santri atau santriwati yang mau maju ke depan membaca syair Tarjun Najah, ya. Silakan. Ada kira-kira yang mau? Jangan tunjuk orang yang mau. Kalau tidak mau saya akhiri ya. Berarti tidak dapat PT ya. Nah, silakan maju. Oh, ternyata Dennis saja ini. Ya, mantap, mantap. Silakan. Saya yang pegang. Silakan. Baca Tarjun Najah. Tarjun Najah. Tarjun Najah tawalam tasluk masalika. Inna safina la tasluk ya basi. Artinya sekali lagi Tarjun najata walam tasluk masalika. Inna safina tasri alal ya basi. Sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tarjun najata walam tasluk masalika. Inna safinata la tajri alal yabasi. Artinya engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau bermalas-malasan. Sesungguhnya itu tidak akan berlayar di tempat yang kering. Terima kasih. Ini. Lagi. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk kawannya yang berani tampil maju ke depan, ya. Apa arti syair tadi? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata lam tajri alal yabasi. Artinya, engkau mengharapkan kesuksesan tapi engkau malas belajar. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di tempat yang kering atau di ladang jagung. Ya, di tempat yang kering ya, atau di ladang jagung ya. Nah, untuk penjelasannya insya Allah nanti ya, nanti di bulan depan insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.